Berarti salah satu kunci dari keberhasilan BTS adalah kehadiran RM ini. adanya RM di Iya, iya. BTS. Iya, iya. Dia cahaya bagiku. Menurutku dia cahaya di grup itu. Cahaya yang akhirnya membuat yang lain itu terlihat semua. Ya kalau terang kan apapun yang di sekitarnya jadi Akan terlihat. kelihatan. Orang ngerti, orang paham, orang tahu. Mumpuni. Tapi pada akhirnya egois kalau tidak berjiwa besar. Banyak kan contoh. Kalau mau disebutin satu-satu nggak udah lagi kita. Ya iyalah. Dia aja yang mau terlihat. Nah kalau RM ini enggak. Senang dia ngeliat teman-temannya yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Dengan segala tingkah Dengan laku segala tingkah masing-masing. laku. Jadi kayak bapak menghadapi tingkah laku semua anaknya. Semua tingkah laku anaknya. Karena kan yang paling berpengaruh itu yang bawa cahaya. Betul. Yang paling menentukan itu yang bawa cahaya. Yang paling bisa merubahkan segala sesuatu itu yang bawa penerangan. Nah menurutku sekali lagi si RM ini cahaya di BTS. Tenang, terus tidak bisa diatur-atur, tidak bisa dikuasai. Benar-benar dia punya prinsip yang kuat. ya. Anak itu akan jadi baik atau buruk tergantung bagaimana bapaknya. Oke. Jadi baik atau buruk si anak tergantung bagaimana bapaknya. Nah, modal dasar untuk mengebentuk segala sesuatu itu adalah berjiwa besar. Ketika dirimu berjiwa besar, pasti dirimu bisa memimpin. Nah, itu salah satu kunci. Iya. Tidak akan bisa memimpin kalau tidak berjiwa besar. Jangankan mimpin orang lain, yang kadang mimpin diri sendiri Susah. aja belum bisa. RM ini yang aku tahu, dia tidak akan menyuruh orang disiplin kalau dia tidak disiplin. Oh, sebelum dia memberi Dia nasihat. menjadi contoh, bukan memberi contoh. Memberi contoh gampang, tapi menjadi. Nah, dia menjadi contoh. Dia tidak akan menyuruh teman-temannya disiplin kalau dia tidak disiplin. Memberi nasihat tanpa harus menjelaskan. Ya iya, dirinya contoh buat teman-temannya. Itu kan. Kebanyakan kita hanya mampu memberi contoh, menjadi contoh susah. Jadi kepemimpinannya yang membuat semua teman-temannya di BTS itu terlihat. Dan itu jarang. Apalagi dalam sebuah grup di entertain, ya. Biasanya kan persaingan tuh ketat. Bagiku mereka itu keluarga. Iya, biasanya kalau di dunia hiburan itu persaingan tuh ketat sekali, walaupun saling kenal, walaupun dalam satu grup kan. Itu hal yang sangat sulit. Dia yang dijadikan pemimpin di BTS itu. Tapi dia juga yang repot. Nah kan jarang pemimpin repot. Biasanya yang namanya pemimpin mau diutamakan, itu mau diistimewakan, mau diutamakan, mau enak aja. Dia yang mimpin, dia yang repot. Gitu. Kalau di grup Indonesia itu slang. Bim-bim. Bim-bim itu yang mengingatkan teman-temannya. Nah, di BTS ini ya RM ini. Di luar penampilan, RM dijuluki sebagai the sexy brain. Ya. The sexy brain itu orang yang cerdas karena pemikirannya. Jadi
seksi gitu, pandangan orang seksi. Nah pertanyaan gue, kenapa pada akhirnya orang yang cerdas itu jadi terlihat seksi? Sebenarnya cerdas itu akan berguna kalau berjiwa besar. Itu dulu lagi Ya, kuncinya ya. jadi berjiwa besar dulu, baru akan terlihat kecerdasanmu. Nah, ketika terlihat kecerdasanmu, apapun yang engkau pakai, bagaimanapun tingkah lakumu akan terlihat menarik. Nah, menarik itu kata lain dari seksi. Jadi kenapa orang cerdas itu terlihat seksi? Punya daya tarik tersendiri, punya magnet tersendiri. Ya karena dia cerdas. Dan kecerdasan itu akan terlihat, akan berguna, akan teraplikasi kalau berjiwa besar. Jadi jiwa besar lah yang membuat orang itu keren. Siapapun Siapapun orangnya itu, ya. siapapun yang berjiwa besar pasti keren. Dia nggak ngambekan, dia tidak mau diutamakan. Misalkan dia diundang dalam sebuah acara, dia tidak mau terlihat dia sendiri. Semua teman-temannya harus ada di situ. Tidak hanya efek dari jiwa besarnya itu selalu menyemangati pasti. Karena kalau orang tidak berjiwa besar pasti dia mau melihat orang lain hancur. Tapi orang yang berjiwa besar pasti mau melihat orang di sekitarnya terlihat. Dan bangga ketika dikelilingi orang-orang yang keren juga. Ya. Jadi sekali lagi itu kata kunci. Tidak akan cerdas seseorang itu kalau tidak berjiwa besar. Karena dengan tidak berjiwa besar pasti emosian. Pasti baperan, pasti sensitif. Nah, kalau sudah baperan, sudah sensitif, emosian, manalah bisa berpikir. Jadi jiwa besar. Nah, jiwa besar itu kata lain dari menerima semua keadaan di sekitarnya. Jadi kalau orang bertanya apa itu jiwa besar, bisa menerima semua keadaan di sekitarnya, kemudian berpikir untuk mencari jalan keluar ketika itu sebuah masalah. Nah, itu jiwa besar. Jadi kalau menghadapi situasi, menghadapi orang, menghadapi permasalahan masih emosi, ya masih sensitif, masih baper, itu tandanya jiwanya jiwa kecil. besar. Jiwa kecil itu. Ya iyalah. Oke. Dan siapa aja bisa. Bisa. Kata kuncinya dia adalah senang ketika melihat orang lain keren. Dia bangga kalau melihat orang lain maju. Makanya jangan heran kenapa BTS ini mendunia. Sekali lagi aku ucapkan, si RM ini cahaya buat teman-temannya. Semuanya akan terlihat dengan jelas dan bernilai kalau ada cahaya. Dan itulah dia. Dengan kita dipimpin orang yang berjiwa besar, otomatis semua yang di sekitarnya itu akan jadi dirinya sendiri. Nah, ketika jadi dirinya sendiri, otomatis akan merdeka. Nah, ketika merdeka, pasti pada akhirnya menarik. Atau kata lain dari keren gitu. Nah, itu yang susah. Berjiwa besar itu yang susah. Kecerdasan bisa dipelajari dengan melihat, mendengar, dan mengalami. Kepintaran juga bisa dipelajari dengan belajar, dengan berpendidikan. Tapi semuanya itu tidak akan ada gunanya kalau tidak punya jiwa yang besar. Gitu.